warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 136 akan membahas tugas besar OR2 dengan tema analitik hierarki proses atau AHP. Kami 3 orang, yaitu Aldarena Putri Dewanti, Muhammad Farhan Maulana, dan Zula Anselma. AHP merupakan salah satu metode analisis untuk struktur suatu masalah dan digunakan untuk mengambil keputusan atas suatu alternatif. AHP adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Kegunaan AHP adalah untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak terstruktur, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi masalah perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, perancangan sistem, serta pengukuran performansi. Kelebihan AHP. Kesatuan, yaitu membuat permasalahan yang ada luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kompleksitas, untuk memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Saling ketergantungan dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Selanjutnya, struktur hierarki mewakili pemikiran yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Selanjutnya, pengukuran menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Terakhir, konsistensi mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Untuk kelebihannya, sintesis, yaitu mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Trade-off, mempertimbangkan prioritas relatif faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Selanjutnya, penilaian dan konsensus. Tidak mengharuskan ada suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Selanjutnya, pengulangan proses. Mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan, pengembangan, penilaian, serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Selanjutnya ada kekurangan. Ketergantungan model AHP pada input utamanya yang berupa persepsi seorang ahli, sehingga melibatkan subjektivitas sang ahli. Dan juga model tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Metode AHP hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model terbentuk. Langkah-langkah analitik hierarki proses. 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan yang akan dicapai. 2. Menstrukturkan masalah ke bentuk hierarki. 3. Melakukan pengumpulan data kontribusi relatif tiap elemen. 4. Perhitungan bobot. Yang kelima, perhitungan priority factor. Yang keenam, perhitungan konsistensi yang menyiratkan penilaian rasional pada pengambilan keputusan. Terakhir, menghitung priority ranking untuk menunjukkan apa yang menjadi prioritas utama dari beberapa kriteria. Contoh pembahasan kasus. Anda mewawancarai seorang pakar tentang prioritas ketika dalam menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di perkotaan, lalu dituangkan menggunakan metode AHP.
ada 4 kriteria yang dibandingkan, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan budaya, lalu aspek ekonomi, dan aspek pengelolaan. Menurut pakar, aspek lingkungan 3 kali lebih penting daripada aspek sosial dan budaya. Aspek lingkungan 4 kali lebih penting daripada aspek pengelolaan. Aspek sosial budaya 2 kali lebih penting daripada aspek pengelolaan. Alternatif keputusan usaha penanganan lalu lintas yang dilakukan yaitu penyediaan busway dan pembatasan mobil pribadi. Carilah matriks perbandingan untuk semua aspek. Carilah matriks perbandingan untuk usaha penanganan lalu lintas dengan penyediaan busway 3 kali lebih penting dan pembatasan mobil pribadi 5 kali lebih penting. Terakhir, carilah alternatif keputusan usaha yang dipilih. Skema hierarki tingkat kepadan lalu lintas di perkotaan menurun, yaitu ada aspek lingkungan, aspek sosial budaya, dan aspek pengelolaan. Untuk A itu penyediaan busway, sedangkan B pembatasan mobil pribadi. Pembahasan matriks perbandingan untuk semua aspek. Diketahui aspek lingkungan 3 kali lebih penting daripada aspek sosial budaya. Aspek lingkungan 4 kali lebih penting daripada pengelolaan. Aspek sosial budaya 2 kali lebih penting daripada aspek pengelolaan. Jika kita taruh dalam tabel, akan muncul hasilnya seperti ini. Nilai aspek lingkungan terhadap aspek lingkungan 1, nilai aspek lingkungan terhadap aspek sosial budaya itu nilainya 3, aspek lingkungan terhadap aspek pengelolaan itu nilainya 4, dan aspek sosial budaya terhadap lingkungan yaitu 0,333 kita dapat dari 1 dibagi 3 dan seterusnya. Di total aspek lingkungan itu ada 1,583, untuk total aspek sosial budaya 4,5, dan untuk aspek pengelolaan ada 7. Selanjutnya matriks normalisasi. Kita bisa dapat dari nilai pada slide sebelumnya, yaitu untuk aspek lingkungan terhadap aspek lingkungan nilainya dapat 1. Lalu kita bagi dengan total pada tabel di slide sebelumnya, yaitu 1,583 kita dapat. Jadi matriks normalisasi pada aspek lingkungan terhadap aspek lingkungan yaitu 0,632. Begitupun seterusnya. Untuk priority factornya kita bisa dapat dari 1,870 dibagi total 3 karena ada 3 aspek menjadi 0,623. Selanjutnya uji konsistensi. Kita bisa mendapatkan hasil kali 1 dikali 0,623 dapat dari tabel sebelumnya matriks normalisasi. Selanjutnya kita tambah dengan 3 dikali 0,239 ditambah 4 dikali 0,137. Jika kita jumlahkan hasilnya 1,891. Lambda yaitu jumlah hasil kali dibagi priority factor dibagi jumlah n. Jumlah n-nya ada 3. Hasil kalinya 3,034 ditambah 3,014 ditambah 3,007. Dan kita jumlahkan hasilnya 3,0818. Untuk CI sama dengan lambda dikurangi n per n dikurangi 1. Yaitu kita dapatkan hasilnya 0,009. Untuk RI 1,98 kurung buka n min 2 kurung tutup per n.
hasilnya dari RI yaitu 0,660. CR sama dengan CI dibagi RI 0,009 dibagi 0,660. Hasilnya 0,014. Matriks perbandingan untuk usaha penanganan lalu lintas. Aspek lingkungan yaitu penyediaan busway. Terhadap penyediaan busway kita dapat 1. Untuk penyediaan busway terhadap pembatasan mobil pribadi ada 0,2. Pembatasan mobil pribadi terhadap penyediaan busway dapat 5. Penyediaan mobil pribadi terhadap pembatasan mobil pribadi ada 1. Kalau kita total, penyediaan busway ada 6, sedangkan pembatasan mobil pribadi ada 1,2. Selanjutnya ada matriks normalisasi. Seperti sudah tadi dibahas pada tabel sebelumnya, berikut adalah hasil-hasilnya. Dengan total penyediaan busway 1. Selanjutnya pembatasan mobil pribadi ada 1 juga, jumlahnya ada 2. Priority factornya kita total ada 1. Uji konsistensi sama seperti perhitungan sebelumnya, kita bisa dapat 1 dikali 0,167 ditambah 0,2 dikali 0,833 sama dengan 0,333. Untuk lambdanya kita mendapatkan hasil 2, CI-nya 0, RI-nya 1,98, CR-nya sama dengan 0. Untuk aspek sosial budaya, penyediaan busway terhadap penyediaan busway 1, penyediaan busway terhadap pembatasan mobil pribadi dapat 3. Pembatasan mobil pribadi yaitu 1 dibagi 3, jadi 0,33. Pembatasan mobil pribadi terhadap pembatasan mobil pribadi ada 1. Untuk selanjutnya matriks normalisasi pada aspek sosial budaya yaitu untuk penyediaan busway terhadap penyediaan busway 0,75 dan seterusnya. Untuk priority factornya itu jumlah dibagi total. Di sini kita punya 1,5 dibagi 2 yaitu 0,750. Untuk uji konsistensi aspek sosial budaya yaitu hasil kalinya 1 dikali 0,750 ditambah 3 dikali 0,250 sama dengan 1,5. Lambdanya kita dapat 2, CI-nya dapat 0, RI-nya 1,980 dan CR-nya 0. Aspek pengelolaan yaitu matriks perbandingannya kita dapat penyediaan busway terhadap penyediaan busway 1, pembatasan mobil pribadi terhadap penyediaan busway ada 5, penyediaan busway terhadap pembatasan mobil pribadi ada 0,2. Untuk matriks normalisasinya seperti pada tabel berikut. Oke, untuk uji konsistensi kita mendapatkan lambda dengan hasil 2, CI 0, RI-nya sama dengan 1,980, untuk CR sama dengan 0. Jadi alternatifnya berdasarkan perhitungan yang telah kami sampaikan, alternatif yang dipilih adalah pembatasan mobil pribadi karena memiliki nilai priority ranking terbesar. Penjelasan materi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.